Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kita adalah anak-anak Bapa. Dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa kita adalah kumpulan anak-anak sulung. Tahukah kamu mengapa kita disebut sebagai kumpulan jemaat anak-anak sulung? Hanya ada satu anak sulung, yaitu Tuhan Yesus yang merupakan anak sulung Allah. Dia adalah anak Allah yang terkasih. Apa yang dia nikmati adalah hal-hal yang dari Bapa. Namun, Tuhan telah meninggikan kita. Kita bukan hanya menjadi anak-anak Allah, namun kita juga adalah anak-anak sulung. Tahukah kamu mengapa? Betul sekali. Karena apa yang telah diperoleh Tuhan, kita juga mewarisinya. Kita mendapat hal yang sama. Oleh karena itu, kita jugalah anak sulung. Kita memperoleh berkat dari anak sulung. Betapa berharganya, karena Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Tuhan. Di sisi lain, Alkitab berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dapat saya katakan bahwa kitalah harapan bagi semua makhluk yang di langit dan yang di bumi ini. Semua makhluk telah merintih, namun suatu hari Allah akan menyatakannya. Pada hari itu, kehendak dan rencana Allah akan digenapi dengan mulia. Pada hari itu, semua makhluk tidak perlu mengeluh lagi. Suatu hari nanti, Tuhan dan kita akan memerintah bersama untuk menguasai seluruh alam semesta, dan semua makhluk akan memiliki berkat yang terbesar. Oleh karena itu, sangatlah berharga karena kita dapat menjadi anak-anak Allah. Kita dapat mewarisi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, sehingga kamu dapat melihat bahwa kita begitu diberkati. Seharusnya lah kamu bersorak-sorai dengan girang, karena kamu adalah anak-anak Allah. Kini, kamu menjadi salah satu orang yang ada dalam kumpulan anak-anak sulung. Ya, saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah 8:8. Sesungguhnya, Allah Bapa ialah Bapa kandungku. Saat bernyanyi nanti, kamu dapat mengalami akan Bapa dan akan Tuhan yang berada begitu dekat denganmu. Mereka berada di sampingmu. Kamu dapat mengalami bahwa mereka adalah yang paling berbahagia. Di sisi lain, saya harap saat bernyanyi nanti, cobalah untuk mengalami akan kemuliaan yang ada padamu, dengan memikirkan akan kedudukanmu yang sangat berharga. Bernyanyilah dengan hati yang gembira. Berikut ini adalah bacaan dari hasil terjemahannya. Sesungguhnya Allah Bapa ialah Bapaku. Akulah saudaranya Tuhan. Tuhan dan aku berasal dari Allah. Aku lahir dari Bapa. Bapa mengasihiku seperti Dia mengasihi Tuhan. Anak sulung, anak yang sebagai ahli waris. Begitu besarnya kasih yang diberikan Bapa kepadaku. Aku menjadi anak kesayangan Bapa. Wahyu yang dari Roh, saksi yang sebagai meterai. Ku dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aku, saudaranya Tuhan, ditinggikan dengan tanpa batas, agar aku meminum di lautan kasih Bapa. Roh memberiku hati sebagai anak. Tuhan menyatakan nama Bapa dengan gembira. Aku benar-benar dapat mengenal Bapa, dapat menikmati kasih Bapa yang ada padanya.
agar aku bersandar di pangkuan Bapa. Menikmati kasih sayang yang terdalam. Sepanjang hidup, berenang dalam lautan kasih Bapa. Bait pertama dari lagu pujian ini menyebutkan bahwa Bapa mengasihiku seperti Dia mengasihi Tuhan. Sesungguhnya, kita sering menikmati topik ini dalam setiap pertemuan ibadah. Dalam ibadah pemecahan roti, saat bernyanyi lagu pujian dan menyembah, kita sering mengucap syukur atas bagaimana Bapa mengasihi kita, bahkan seperti Dia mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah berpikir bahwa perkataan itu adalah yang bersifat klise. Sebaliknya, memikirkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran ini adalah yang sangat mulia. Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Tuhan. Hal ini adalah yang layak untuk disyukuri dan dikagumi hingga kekal. Jika kamu berpikir dan menghargai akan kebenaran ini selama sisa hidupmu, dan jika kamu bersukacita dan bersorak-sorai karena hal ini, maka saya yakin bahwa kamu dan saya akan dapat hidup bahagia di setiap hari. Oleh karena itu, janganlah kita hanya ingin mencari sesuatu yang baru, karena ini adalah yang tidak harus kita lakukan. Sebaliknya, kita harus dipengaruhi oleh kebenaran yang berharga. Saya sangat menikmati karena Bapa memberikan berkat yang begitu besar kepada saya. Saya adalah anak kesayangannya, sama seperti Tuhan yang berasal dari Bapa yang sama. Alkitab ada menyebutkan secara berulang kali bahwa kita adalah yang dilahirkan dari Allah. Kita memiliki kasih sayang yang terdalam dan hubungan yang terdalam. Sebuah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu kasih sayang yang terdalam dengan Bapa. Begitu berharga, ini adalah sebuah kebenaran. Saya dapat memanggilnya Bapa. Dalam Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, ya Bapa." Dan dalam Roma pasal 8 menyebutkan bahwa kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Seharusnya, kita tidak salah dalam mengartikan hati Bapa. Sebenarnya, beberapa orang Kristen tidak tahu cara bagaimana untuk menikmati Allah yang sebagai Bapa kita. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Setelah itu, kita gunakan waktu untuk bersama-sama menyembah. Sesungguhnya, Allah Bapa ialah Bapaku. Akulah saudaranya Tuhan. Tuhan dan aku berasal dari Allah. Aku lahir dari Bapa. Bapa mengasihiku seperti Dia mengasihi Tuhan. Anak sulung, anak yang sebagai ahli waris. Begitu besarnya kasih yang diberikan Bapa kepadaku. Aku menjadi anak kesayangan Bapa. Wahyu yang dari roh, saksi yang sebagai meterai. Ku dapat berseru, Ya Aba, ya Bapa. Aku, saudaranya Tuhan, ditinggikan dengan tanpa batas, agar aku meminum di lautan kasih Bapa. Roh memberiku hati sebagai anak. Tuhan menyatakan nama Bapa dengan gembira. Aku benar-benar dapat mengenal Bapa. Dapat menikmati kasih Bapa yang ada padanya. Agar aku bersandar di pangkuan Bapa. Menikmati kasih sayang yang terdalam. Sepanjang hidup, berenang dalam lautan kasih Bapa. Ya Bapa,
Betapa berharganya karena kini kami dapat memanggilmu Bapa. Kami adalah yang sama dengan Tuhan. Kami adalah yang berasal darimu. Engkau mengasihi kami sama seperti Engkau mengasihi Tuhan. Tuhan adalah yang sulung dan kami adalah kumpulan jemaat anak-anak sulung. Menjadi ahli waris bersama Tuhan dan mewarisi segalanya bersamanya. Bapa, Engkau benar-benar ingin agar kami memiliki hati sebagai anak, agar sepenuhnya dapat menikmati kasih sayang Bapa. Oleh karena itu, Engkau mengutus Roh Kudus untuk datang, untuk menyatakan dan memeteraikan kami seperti yang Engkau janjikan. Engkau benar-benar ingin agar kami dapat berenang dalam lautan kasih-Mu, bersandar pada pangkuan kasih Bapa, sehingga kami dapat secara mendalam merasakan kasih sayang Bapa. Bapa, semoga Engkau memberkatiku dan semua saudara-saudari, agar kami semua memiliki hati seorang anak, agar dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih sayang yang dari lubuk hati-Mu, sehingga dapat masuk dan secara mendalam menikmati kasih sayang antara Bapa dan anak. Bapa, semoga Engkau memberkati kami. Ini adalah waktunya bagimu untuk mencurahkan isi hatimu kepada Bapa. Hari ini saya ingin membaca ayat-ayat yang ada dalam Injil Matius pasal 21. Tuhan Yesus membagikan perumpamaan ini saat ia sedang mengajar di bait suci. Tujuannya yaitu untuk menjawab para imam kepala dan para tua-tua yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Ada 3 tokoh, yaitu Bapa, anak sulung, anak bungsu. Bapa di sini adalah yang berbicara tentang Allah Bapa. Dia adalah Tuhan, dan anak sulung adalah imam besar, para penatua rakyat. Jadi, mereka adalah yang memiliki kedudukan. Selain itu, mereka juga memiliki pengetahuan tentang Allah. Anak bungsu adalah yang berbicara tentang pemungut cukai dan pelacur. Dengan kata sederhananya, bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Dan dapat saya katakan bahwa ini adalah yang mengumpamakan tentang kita juga. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Perumpamaan ini berbicara tentang seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki. Dia meminta kepada kedua putranya ini untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang sulung memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi. Namun, dia berubah pikiran dan tidak jadi pergi. Namun respon anak yang kedua adalah yang sebaliknya. Dia tidak mau mendengarkan ayahnya, namun dia berubah pikiran dan pergi. Jadi, anak yang kedua ini tahu bahwa dia telah bersalah dan dia mau bertobat. Dia mau mendengarkan ayahnya dan bekerja di kebun anggur. Lalu Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan,
Yang manakah dari dua orang ini yang benar-benar mendengarkan ayahnya? Semua orang menjawab, yaitu anak yang terakhir. Dan Tuhan Yesus telah menunjukkan fokus dari perumpamaan ini. Anak yang bungsu disebut sebagai pelacur dan pemungut cukai, sehingga mereka digambarkan sebagai orang berdosa. Awalnya, mereka menolak untuk mengikuti ayah mereka akan kehendak Allah. Namun, mereka mau bertobat. Mereka percaya akan kata-kata Yohanes Pembaptis dan akan perkataan Kristus yang disaksikan oleh Yohanes. Sedangkan anak yang sulung adalah yang mengumpulkan pada imam kepala dan para tua-tua yang bersedia untuk patuh di permukaannya saja. Namun, di hati mereka adalah yang tidak percaya. Oleh karena itu, Tuhan menunjukkan bahwa orang-orang yang menaati Bapa adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Izinkanlah saya berbagi akan pemahaman yang saya peroleh saat membaca ayat-ayat ini. Yang pertama, saya memikirkan bahwa kejujuran adalah yang sangat penting. Sangatlah jelas bahwa reaksi pertama dari anak bungsu adalah yang tidak mau mendengarkan ayahnya. Sehingga dia berkata dengan terus terang kepada ayahnya, "Aku tidak mau." Ya, ucapan ini adalah yang tidak terlalu baik. Tapi, setidaknya dia telah jujur dalam mengungkapkan dirinya. Dia tidak membodohi ayahnya, bahkan dia ada menyesal dan bertobat. Dia tahu bahwa dia telah bersalah dan dia bersedia untuk bertobat. Saya sendiri menghormati orang yang seperti ini, dan saya juga ingin menjadi orang yang selalu jujur. Sedangkan anak yang sulung, dia berkata kepada ayahnya bahwa dia akan pergi. Namun, kenyataannya dia tidak jujur, bahkan menyesatkan. Dia tidak ada pergi sama sekali. Mendengarkan Allah adalah yang sangat penting. Oleh karena itu, Tuhan telah membagikan perumpamaan ini. Karena ketaatan pada Allah merupakan indikasi apakah kamu mengasihi Allah ataupun tidak. Alkitab ada menyebutkan secara berulang kali bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan sangat peduli akan kasih yang kita berikan padanya, karena Dia sangat ingin mendapatkan hati kita. Betapa Dia ingin mengasihi kita hingga kekal. Selain itu, ada satu hal yang menyentuh hati saya dan saya sangat ingin membagikannya padamu. Sangatlah istimewa, karena Tuhan mau membagikan perumpamaan ini yang menyebutkan bahwa anak sulung adalah sebagai imam-imam kepala dan para tua-tua, dan anak yang bungsu adalah sebagai pelacur dan para pemungut cukai. Selama orang-orang berdosa mau bertobat, mau menerima keselamatan dan mau menaati Allah, maka mereka akan menjadi seperti anak yang bungsu. Mereka akan mewarisi segalanya dari Bapa. Anak yang bungsu dapat menikmati akan apa yang dimiliki oleh Bapa. Dia akan memperoleh berkat-berkat yang berlimpah. Sepertinya, Tuhan ingin memberitahu kita bahwa setelah kita percaya, kita akan menjadi ahli waris bersama Tuhan. Bersama-samanya menikmati segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa. Betapa uniknya perumpamaan ini. Tuhan menyatakan akan hatinya dan akan hati Bapa kepada kita secara terus-menerus. Seharusnya lah kita tidak mengecewakan akan Tuhan dan Bapa. Kita harus sepenuhnya menikmati berkat dari anak-anak sulung. Di sini ada menyebutkan lagi tentang kebun anggur. Tuhan sekali lagi berbicara tentang kebun anggur. Apa yang sebenarnya Dia inginkan adalah sebuah rumah tangga. Tuhan menginginkan sebuah jemaat yang dapat memuaskan hatinya, yang dapat menghasilkan buah dan yang dapat memuliakannya. Saudara dan saudari, saya harap di tengah-tengah jemaat kita dapat menghasilkan buah, sehingga dapat memuaskan Bapa. Dan kita harus berjuang keras di kebun anggur, karena itu adalah kehendak Bapa, sehingga kita dapat memiliki bagian dan dapat bekerja sama. Semoga kita dapat taat kepada Bapa. Marilah kita bersama-sama menyembah. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membagikan perumpamaan ini. Engkau ingin agar kami menjadi seperti anak yang bungsu,
Engkau ingin agar kami dapat menikmati kasih yang besar dari Bapa, agar dapat menikmati segala hal yang dari Bapa. Bersama-samamu menjadi ahli waris. Ya Tuhan, betapa berharganya karena tabir telah terbelah. Engkau membawa kami kepada Bapa. Tuhan, semoga Engkau membantu kami agar di setiap hari kami dapat mengalami akan kasih sayang Bapa untuk menikmati kelimpahannya. Bantulah agar kami juga dapat dengan iman menaati firman Allah untuk dapat mengikuti kehendak Allah. Bantulah kami untuk dapat melihat kehendak Allah, yaitu dengan munculnya jemaat. Semoga Engkau mendukung kami semua agar kami rela untuk memberi bagi rumah tangga ini, sehingga kami dapat menggenapi impian-Mu dan impian Bapa. Dan impian cinta ini akan segera tergenapi di zaman ini. Tuhan, semoga Engkau membutuhkan kami. Selanjutnya, saya harap kamu dapat meluangkan waktu untuk bertenang di hadapan Tuhan, untuk menyembah, atau kamu juga dapat sekali lagi membaca ayat-ayat ini. Dan biarlah Tuhan yang berbicara padamu.